Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 SD yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama materi pelajaran mengaji Al-Quran Surah Al-A'la. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Membaca dan mempelajari Al-Quran dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Quran Surah Al-A'la. Al-A'la adalah urutan surah yang ke-87 dalam Al-Quran. Surat Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Al-A'la termasuk golongan surah Makkiyah yang diwahyukan kepada Rasulullah setelah surah At-Takwir. Nama surah Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama. Kata Al-A'la bermakna yang paling tinggi. Ingat-ingat ya anak-anak, kata Al-A'la bermakna yang paling tinggi. Quran Surah Al-A'la juga sering disebut dengan nama surah Sabbihisma Rabbikal A'la atau surah Sabbihis. Quran Surah Al-A'la merupakan salah satu surah yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh Rasulullah pada rakaat pertama sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat witir, serta sesekali pada rakaat pertama sholat maghrib. Pesan pokok Quran Surat Al-A'la. Pesan pokok Surat Al-A'la secara umum antara lain: 1. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjelaskan kesempurnaan ciptaan Allah. 3. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. 4. Larangan terlalu mementingkan dunia. Anak-anak, mari kita uraikan ya pesan pokok surat Al-A'la. Yang pertama, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah. Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah untuk bertasbih dan berzikir mensucikan namanya. Anak-anak, berzikir bisa dilakukan kapanpun dengan tujuan untuk mengingat Allah. Ada beberapa lafaz zikir antara lain tasbih yang berbunyi Subhanallah, tahmid yang berbunyi Alhamdulillah, tahlil yang berbunyi La ilaha illallah, takbir yang berbunyi Allahu Akbar, istirja yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hauqalah yang berbunyi La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dan lafal zikir lainnya. Yang kedua, pesan pokok surat Al-A'la menjelaskan kesempurnaan ciptaan Allah. Melalui Quran surat Al-A'la, Allah menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya. Karunia Allah yang lainnya berupa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Ingat-ingat ya anak-anak.
Kemudian yang ketiga, pesan pokok Quran Surat Al-A'la, yaitu perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Perintah saling memberikan peringatan untuk berbuat kebaikan, serta ancaman terhadap keingkaran. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan ini sering disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat-ingat ya, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan melarang untuk keburukan. Dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau menerima peringatan serta balasan bagi orang yang ingkar. Kemudian yang keempat, pesan pokok Quran Surat Al-A'la, yaitu larangan terlalu mementingkan dunia. Mengutamakan kepentingan kehidupan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, akan tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Anak-anak sudah paham ya? Kita lanjut. Uji capaian pembelajaran. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Salah satu yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah makharijul huruf, agar tidak berubah arti dari ayat tersebut. Arti dari makharijul huruf adalah bagus. Jawabannya adalah C, tempat keluarnya huruf. Nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Walladzi qaddara fahada. Kesalahan ayat di atas terdapat pada, ya, jawabannya adalah C, tulisan fahada. Itu salah ya, yang benar adalah fahada. Sebab kalau kita salah mengucapkan itu akan salah artinya juga. Fahada itu artinya lalu mendorong dan menolak. Sedangkan yang benar adalah fahada, yang artinya lalu memberi petunjuk. Nomor 3. Pesan pokok yang terkandung pada Quran Surat Al-A'la ayat pertama adalah, ya, bagus. Jawabannya adalah A. Pesan pokok yang terkandung pada Quran Surat Al-A'la ayat pertama adalah perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah. Nomor 4. Salah satu pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'la adalah tentang perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Perintah ini sering juga disebut dengan istilah, yap, bagus. Jawabannya adalah D. Perintah tersebut sering disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagus. Nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah. 2. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada orang lain. 3. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi juara kelas. 4. Berupaya menghafal Al-Quran agar bisa ikut musabaqah hifdzil Quran. Nomor 5. Rajin menabung untuk mempersiapkan kehidupan di hari tua. Pernyataan yang sesuai pesan pokok Quran Surat Al-A'la terdapat pada nomor, ya, bagus. Jawabannya adalah A, nomor 1 dan 2. Yaitu apa? Pesan pokoknya surat Al-A'la, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah, serta perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada orang lain. Bagus. Kita lanjut ya anak-anak. B. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.
Nomor 1. Jelaskan dua bentuk karunia Allah menurut Quran Surat Al-A'la. Jawabannya adalah 1. Allah menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya. 2. Diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan bagi manusia. Ingat-ingat ya anak-anak. Nomor 2. Jelaskan dua contoh perbuatan amar makruf dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah 1. Mengajak teman sholat berjamaah di masjid. 2. Mengajak adik untuk mendengarkan nasihat dan mematuhi perintah ibu dan ayah. Perlu diingat-ingat ya anak-anak, perbuatan amar makruf itu kita diminta untuk mengajak kepada kebaikan atau mengajak untuk berperilaku yang terpuji. Paham ya? Nomor 3. Mengapa Quran Surat Al-A'la sering dibaca oleh Rasulullah? Bagus, jawabannya adalah sebab mengapa Rasulullah sering membaca Surat Al-A'la? Karena mengandung pesan pokok yang sungguh luar biasa. Pesan pokok dari surah ini menjadi peringatan bagi manusia bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nomor 4. Jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-A'la. Jawabannya adalah 1. Perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah. 2. Menjelaskan kesempurnaan ciptaan Allah. 3. Perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. 4. Larangan terlalu mementingkan dunia. Nomor 5. Bagaimana sebaiknya kita menjalani kehidupan di dunia menurut Quran Surat Al-A'la? Jawabannya adalah di samping mengutamakan dan menyibukkan diri untuk kepentingan dunia, kita juga harus berupaya keras mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal, serta menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.